Para jamaah Masjid Jami Badar Ridullah, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Mari kita buka majelis ini dengan sebuah kitab surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, tetangga, saudara semua diselamatkan oleh Allah ya Allah. Dan semoga kita doakan anak-anak kita juga ke depan menjadi anak yang saleh dan salehah, jadi anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Yang paling utama, kapan Allah matikan kita, kita minta sama Allah semoga Allah matikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, ada kesepakatan saya membuka kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita tafsir Al-Quran, ada kitabnya Guru Kiai Mujib. Insyaallah Riyadhus Shalihin adalah kitab yang sering dibuka di pondok-pondok pesantren. Riyadhus Shalihin artinya riyad kebun, as-shalihin orang-orang soleh. Jadi kalau informasi dari ulama yang menyusun kitab ini kita amalkan, diharapkan kita itu membentuk diri kita menjadi orang soleh. Jadi dari petunjuk-petunjuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dulu kita harus cari ke pasar, di mana toko kitab. Sekarang HP kita bisa kita gunakan lewat Play Store, kita ketik saja kitab Riyadhus Shalihin. Ya, jadi lebih mudah dikantongin, bisa dibawa kemana bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan tugas yang diberikan saya ini ada manfaatnya ke depan. Dan kita buka bab yang pertama, yaitu keikhlasan akan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nyata dan yang samar. Ya. Jadi niat intinya, niat ikhlas. Ini yang paling utama. Dasarnya apa? Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah, illa liya'budullah, kecuali perintah tadi diarahkan bahwa makhluk yang bernama manusia agar liya'budullah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas bagi ini agama, munapak lurus, enggak pakai belok-belok. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan sholat. Wa yutuz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi Bapak dan Saudara, kalau di dalam surah yang lain Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar ibadah. Cuma ibadah banyak, supaya jelas sekarang lagi ibadah apa nih. Makanya ulama ada namanya lapat niat, ya. Kalau niatnya ada di dalam hati. Lapat niat itu usolli fardhol maghribi, itu lapat niat. Yang dimaksud dalam niatnya itu artinya sahjatu sholat maghrib 3 rakaat dalam hati. Cuman dibimbing lewat kalimat usolli fardhol maghrib ini supaya jangan kemana-mana pikiran kita lagi sholat maghrib. Tapi ada orang yang berpikiran udahlah nggak usah pakai lapat, langsung aja hati, ya nggak masalah. Tapi yang dipokokkan dalam hati.
Karena rukun sholat itu ada 13, salah satunya yaitu rukun kolbi, rukun di dalam hati, yaitu niat. Jadi Bapak dan Saudara, niat sholat itu, niat puasa harus jelas. Karena memang tidak diperintah kecuali untuk ibadah. Ibadah sampai kepada Allah kalau mukhlisin. Jadi nggak semuanya ibadah bisa diterima. Ada orang keluarin duit, ini ibadah ini, tapi dalam hatinya pengen dipuji orang, ya? Pengen diketahui orang. Kalau pengen didengar namanya sum'ah, pengen dilihat namanya riya, merasa ibadahnya paling istimewa, ujub. Nah, ini penyakit hati semua Bapak dan Saudara. Jadi benar-benar ternyata sulit untuk meraih makom ikhlas tadi. Makanya ada amalan kita sebelum sholat, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi benar-benar berlindung jangan sampai terganggu oleh setan. Sekarang saya mau nanya Pak Jamaah, pernah nggak kita lagi sholat kelupaan rakaat? Pernah ya? Lagi sholat, lagi serius, bisa lupa. Biasanya tuh pasti ada yang dipikirin tuh. Sedikit aja yang dipikirin langsung hilang. Tadi fokus tuh 2, 3, fokus. Tapi begitu ada yang masuk ke dalam hati, akhirnya apa? Yang difokuskan tadi hilang. Makanya benar-benar subhanallah. Ada yang baca dulu Qul a'udzu birabbin nas dulu supaya jangan hatinya macam-macam. Ya. Jadi Bapak dan Saudara, jadi ikhlas itu harus diperjuangkan. Kenapa? Kalau nggak ada ikhlasnya, saya contoh setiap pengajian kadang-kadang suka disiapin makanan, ngeluarin duit, dipertanyakan ikhlas enggak? Mukhlisina lahuddin enggak? Sebab di ujung kalimat tadi apa? Dzalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Kalau apa yang dikerjakan ikhlas. Dan ternyata Bapak dan Saudara, makom ikhlas itu luar biasa. Kalau orang sudah sampai dalam amal ibadahnya ikhlas, dia akan dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi mukhlisina lahuddin. Lihat Bapak dan Saudara, langsung dicantumkan oleh Allah. Apa dicantumkan? Wa yuqimus sholat. Mereka mendirikan sholat yang aku ikhlaskan. Wa yuqimus sholat. Diriin sholat, bukan ada sholat. Ada bedanya. Yuqimus sholat, mendirikan sholat. Ada sholat. Udah sholat, udah. Tapi kalau yuqimus sholat, mendirikan sholat, dia bawa akhlak dalam sholat tadi keluar sholat. Akhlaknya apa dalam sholat? Dia hanya mengerjakan sesuai aturan yang diatur. Oh, ini ada yang boleh, ada yang tidak. Kita lagi sholat, ada yang manggil, ayah, kunci ada di mana? No, di atas meja. Nah, ini udah melanggar ini. Ya. Rupanya anaknya pengen buru-buru, ayahnya lagi sholat. Kebetulan sholatnya di mana? Di rumah. Nah, itulah gangguan kalau sholat di rumah. Ya, ada aja gangguan. Coba kalau sholatnya di masjid, nggak ada gangguan. Di mana? Di atas meja. Akhirnya apa? Dia melanggar satu aturan yang menjadi batalnya dia sholat. Nah, keluar sholat juga dibawa tuh. Ini boleh nggak ini? Menurut agama, kalau sholat sudah taat, ayo keluar sholat juga kita tegakkan. Artinya dalam hidup itu ada yang boleh, ada yang enggak. Cuman kadang-kadang zaman sekarang remeng-remeng, kalau dibilangin nggak mau ngerti. Contoh anak-anak kita Bapak dan Saudara senang banget sama sosis. Sosis itu terbuat dari apa? Saya nggak tahu. Ya pokoknya beli aja enak. Itu katanya daging apa gitu? Daging apa?
Itu yang saya maksud Pak, al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang nggak jelas apa? Umurun mustabihat, itu remeng-remeng tadi. Yang begini ini jangan dikerjain, kenapa? Jatuhnya kepada haram. Coba Bapak dan Saudara, kalau nggak jelas, gimana urusannya? Sampai belum lama ada yang WA saya, benar atau tidak saya nggak tahu. Ini produk ada babinya, ini produk ada babinya. Saya nggak ngerti, benar nggak ini? Tulisannya majelis ulama. Jadi saking bingungnya sekarang, nggak percaya sama medsos, sering dikata hoax. Akhirnya apa? Ya udahlah, mendingan cari yang lain aja dah. Sekarang begini deh Pak, mie sedap, mie Indomie, sama singkong rebus, yang jelas halalnya mana? Singkong. Singkong rebus sudah, ubi rebus, tapi anak-anak nggak seneng, senengnya mie. Sampai ada nggak mau makan nasi, maunya mie. Sementara mie itu masih remeng-remeng, orang kita nggak tahu bikinnya. Kalau nggak tahu kan namanya sama, yang disebut umurun mustabihat. Jadi Bapak dan Saudara, di dalam sholat ada perintah, ada larangan. Begitu juga di luar sholat kita tegakkan. Itu baru yuqimus sholat, mendirikan sholat. Jadi nggak boleh semau kita. Ada ulama bilangin, jangan makanan ini. Kenapa? Nggak jelas. Nggak apa-apa, enak. Bahasanya cuma satu, apa? Kemarin ada yang ngirim saya WA. Jadi kalau motong sapi bukan dipotong dulu, dibawa pentungan, kepala tok, baru dipotong. Ini namanya bangkai. Kalau dipotong dulu kan dia mati dulu. Mau diapain kalau sudah mati terserah. Ini masih astaga. Kita yang pakai begini aja mikir bacaannya bagaimana. Itu yang khawatirnya kalau ada daging yang begitu yang nggak jelas. Udah kalau beli ayam, biar lihat tuh ayamnya masih hidup. Bang, potongin yang ini bang. Sebab sekarang banyak ada orang motong ayam, maaf pak, sudah dipisahin tuh, diceker, ini apa, di pasar itu sudah begitu, nyampur semuanya. Mendingan bapak ke warung ayam yang masih hidup, tolong pak, yang ini pak. Jangan lupa pak, bismillahnya ya. Tidak. Cuman dia pintar banget, cuma dipegang palanya sama silet. Gitu. Ayo pak, kita hidup cuma sekali. Kalau gagal tempatnya neraka. Makanya ini kita lagi bicara tentang ikhlas. Di dalam ikhlas ada perintah sholat. Sholat itu didirikan. Di luar sholat harus kita bawa mana perintah Allah, mana larangannya. Pisahin. Yang remeng-remeng jangan. Sandal pakai dari rumah pakai swallow. Nyampe di masjid kita cari mana sandal saya. Banyak yang mirip. Terakhir ada sandal yang kita ragu. Ini kayaknya bukan sandal saya, dan sandal saya cakep pandang. Daripada nggak ada sandal, pakai aja dah. Nah itu pak yang ragu jangan. Ada keterangan dak maya ribu ila maya ribu. Tinggalin yang ragu kepada yang nggak ragu. Hidup jangan main apa nekatnya. Jadi bapak dan saudara, ini penting kita hayati. Ada apa untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meraih dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Wa yutuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Ya. Jadi niat ikhlasnya keluarin zakat. Zakatnya kalau kita dagang 2,5%. Sekarang ada zakat yang karyawan, zakat apa namanya? Ada ya zakat yang karyawan itu dikenakan zakat dari gajinya. Zakat penghasilan profesi. Sebab kalau dihitung-hitung setahun itu hasilnya lebih gede daripada petani. Yaitu ulama mengambil sikap ya terserah.
Yang jelas, yang paling bagus banget dapat rezeki sedekah, udah ini yang paling cakep. Tapi bukan zakat, sedekah. Kenapa? Kalau zakat ada hitungan nisab, ada hitungan haul. Nisab sampai enggak? Ya, seperti 84 gram emas, itu baru ada namanya zakat. Artinya ada nisabnya. Terus haul enggak? Dari tahun ini ketemu tahun depan, itu namanya haul. Kalau belum ada kewajiban. Sebetulnya agama itu nggak ada membebani umatnya, nggak ada. Tapi sekarang kan adanya zakat profesi, dia gajian, nilainya sedekah. Kenapa? Ibarat zakat belum ada tahunnya, belum ada masa waktunya, dan nisabnya belum jelas. Nah, itu ternyata lebih baik. Kenapa? Begitu dapat. Sebab Allah sudah janji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu keluarkan dari sesuatu, Allah ganti. Yang diganti yang mana? Mukhlishina lahu-din, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Saudara, dulu ulama-ulama dulu, wali-wali dulu, ada satu lokasi hujan enggak turun-turun. Akhirnya kenapa nih? Dia kekeringan. Sunnah kekeringan, akhirnya dia wudu, sholat 2 rakaat, tiba-tiba air hujan turun. Kenapa? Sholatnya mukhlisin, sholatnya ikhlas, sesuai aturan, ikhlas, lagi sholat benar-benar ke Allah. Saat dia nyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah saya beribadah, kepadamu ya Allah saya minta tolong. Jadi ternyata sholat itu Pak, Allah bareng sama kita. Di dalam kalimat tadi nggak ada iyahu, kepadanya Allah, enggak. Langsung iyaka, kepadamu ya Allah saya beribadah, kepadamu ya Allah saya minta tolong, langsung. Jadi sampai Nabi menyatakan qurrata aini bisol, penyejuk mataku lagi aku sholat. Mudah-mudahan kita belajar Bapak dan Saudara meraih keikhlasan yang penuh. Ya, insya Allah. Ada apa dengan itu semua? Karena target agama harus ada tuh, mukhlisin lahu-din. Kalau nggak ada, ditolak amalnya. Ya. Jadi Allah nggak perlu amal kalau nggak ikhlas. Jadi ikhlas itu pegang peran. Dia sedekah 100 miliar, diterima nggak Allah? Ya urusan Allah sama dia. Tapi duitnya dari mana? Ngomongin pakai gereng lagi. Ya nggak jelas sih. Nah itu dia. Jadi tidak semua sedekah diterima oleh Allah, tidak semua zakat diterima oleh Allah. Zakat yang diterima oleh Allah hanya zakat dari uang yang jelas, diberikan zakatnya kepada orang yang jelas. Jangan remeng-remeng nggak jelas kepada siapa. Kan ada yang berhak menerima, ada yang nggak berhak menerima. Makanya Bapak dan Saudara penting banget itu dipikiri. Kemarin saya menghadiri seorang kena kedatangan malaikat maut. Ya, saya silaturahmi, saya ngeliatin dia sakit kurang lebih 12 tahun. Sakit 12 tahun. Saya ngerasain sakit 2 minggu aja udah kayaknya tersiksa. Di sini jamaah ada yang pernah ngalamin sakit nggak? Ada ya? Enak nggak sakit? Nggak enak banget dengan sehat aja. Pak Haji Rahmat ngomong nggak enak dia pakai gemukannya nggak enak. Dia merasa katanya badannya gemuk, puasa dia kurang. Pak. Ternyata sakit itu nggak enak. Coba lempar Pak, tanggung gitu. Lemparnya gimana? Ke akhirat. Iya, sakit begini aja nggak enak. Gimana kalau sakit di akhirat? Sakitnya apa? Disiksa. Jadi lempar ke sana Pak. Akhirnya Pak mikir, iya ya, selama ini saya kurang ikhlas, sholatnya datang ke masjid kurang ikhlas. Saya keluarin sedekahnya kurang ikhlas, dan kenapa? Saya pengen di sana selamat. Bukan dunia Pak, target dunia masalah. Targetnya akhirat. Sebab satu hari akhirat 1000 tahun di dunia.
Kalau umur kita 100 tahun, berarti kita hidup cuma 2 jam setengah. Kalau dibandingkan dengan akhirat, berarti kita cuma hidup 2 jam setengah. Sementara di akhirat khalidina fiha abada. Makanya ini bab ini ditaruh paling depan, harus ikhlas apa saja. Ada anak yatim sini nak, sini nak. Doainnya Bapak biar diterima amal Bapak, Masya Allah. Doanya semoga amal Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Saudara, ayo target ikhlas ini akan menggerakkan segala bidang. Ya. Kalau semuanya ikhlas, dia ikutin agama secara jelas, nggak macam-macam, mukhlishina lahuddin, hunafa lurus, nggak diotak-atik, ya. Nggak pakai diotak-atik. Itu Pak Kiai, kok ada begini? Udah, kamu yang seneng yang mana? Ikut sana, senang sini, ikut sini. Jangan pernah diotak-atik lagi. Berbeda pendapat biarkan. Ya. Yang penting kita ibadahnya mukhlishina lahuddin. Maaf nih, ada amalan ini mic ini orang kerjaannya cuma azan. Kenapa? Dia baca Quran gak lancar, dia ngamamin juga gak jelas, tapi tiap hari dia muadzin, Pak. Dan adanya itu dibaca sesuai aturan bacaannya, cakep. Dan dia saat adzan karena sudah sering, Pak, ikhlas muncul. Kalau pertama ikhlas sulit, Pak. Ini pasti pengen didengerin, pengen dipuji, tapi begitu sering diulang, lama-lama hilang rasa itu. Yang ada ikhlas lillahi ta'ala. Jujur Pak, muadzin ini pahalanya sebanyak orang yang ikut sholat. Kenapa? Dia yang manggil. Makanya beruntung orang yang jadi muadzin. Jujur, orang kalau di hatinya merasa aku nggak pantas jadi muadzin, itu sombong berarti. Sembarang muadzin adalah kemuliaan, sampai Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nida' wa safil awal, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu lastamu alaih." Kalau manusia tahu keuntungan jadi muadzin sama saf yang pertama, kemudian tidak bisa mendapatkan kecuali undi dulu. Saking tingginya nilai jadi muadzin, nilai menduduki saf yang pertama. Coba Bapak tes diri Bapak. Kalau Bapak masih merasa malu jadi muadzin, berarti Bapak sombong. Itu mah kerjaannya orang susah. Tes Pak, wah saya mau jadi muadzin dari pertama. Tapi belajar dulu, jangan saking semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Udah habis aja. Udah habis aja. Itu dia kalau nggak dipelajari. Saking semangatnya pengen jadi muadzin, pelajari. Kan ada apa namanya HP Pak, dengerin tuh azan Mekah, latih. Iya, gua pengen jadi muadzin. Kenapa? Sekali-kali kan jadi muadzin. Lah nanti di akhirat beda nih Pak. Lehernya dipanjangin sama Allah, kelihatan tuh muadzin tuh. Sini. Istimewa dia Pak. Jadi jangan dikira sembarang. Saya lama jadi muadzin Pak. Kenapa? Saya jadi marbot di Jakarta, di Blok G. Kenapa saya kerja di sana? Ada ulama yang ngajarin saya kitab Nahwu Sorok. Saya ke sana, nginep di masjid. Yang penting saya belajar kitab. Ya. Artinya apa? Jadi muadzin itu mulia Bapak dan Saudara. Ayo latihan di rumah, tapi pelajaran yang benar. Cuman begini, muadzin itu memanggil, adzana yu'adzinu, memanggil. Artinya memanggil jangan terlalu banyak lagu. Ini lagunya panjang banget, udah naik, turun lagi, naik lagi. Masih turun lagi, saya pikir habis masih naik lagi. Ya Allah. Saking panjangnya kayak 6 menit Pak. Jadi paling ngetop tuh Pak, maaf nih, paling panjang tuh 3 menit. Jangan lebih. Apalagi kalau belajar di dalam muadzin itu ada yang panjang, ada yang pendek. Seperti Allahu Akbar itu kan mat asli. Allahu Akbar segitu mat asli. Ini panjang banget. Allahu Akbar, Allahu
boleh karena itu azan, tapi alangkah lebih baik ikutin tajwid karena tajwid itu membaguskan bacaan. Latih ikutin azan Mekah dan Madinah. Sekarang ada model lagu azan mana nggak tahu, kendor lagi naik. Yang biasa aja, teriak yang kenceng. Kenapa? Manggil. Jadi gitu Bapak dan Saudara, apapun amal ibadah lillahi ta'ala. Jadi ternyata sop pertama nggak main-main ini Pak. Kalau Bapak yakin nih sama hadis Nabi, nih sop pertama undi dulu baru boleh nempatin. Kalau di sini mah nggak usah diundi, udah lu aja. Udah lu aja. Hukumnya apa Pak? Kita bisa kerjain, kita nggak kerjain, makruh. Kita bisa duduk di depan nih, tapi Bapak nyuruh orang, berarti seakan-akan saya pahala udah kebanyakan, lu aja dah. Jangan Pak, sop pertama ambil Pak. Cuman sekarang lega nih karena ada COVID ya. Kita harus ada jaga jarak. Jadi pesan ibu jangan lupa apa Pak 3 M. Cuci tangan, Jaga jarak. pakai masker, jaga jarak. Iya. Udah cuci tangan belum tadi? Wudhu. Bukan cuci tangan lagi, cuci kaki, cuci mulut, cuci semuanya dah. Kenapa? Wudhu itu. Jadi ternyata Islam yang mengajarkan kebersihan. Ya. Bahkan disunahkan wudhu saat kita batal kan? Batal wudhu itu orang yang. Tapi kalau perutnya sering kentut repot juga. Baru wudhu sebentar udah bus lagi. Ya. Saya tanya sama tukang pengobatan Pak, kenapa orang sering kentut? Itu karena mengunyahnya nggak lama Pak. Jadi ngunyahnya sebentar telan, sehingga dia proses di dalam perutnya prosesnya, akhirnya menimbulkan gas, gitu. Tapi kalau ngunyahnya lama sampai hancur, itu enggak. Ya. Ini kan kadang-kadang pengen buru-buru ya. So, ayo kita ngaji ini bab ikhlas, lillahi ta'ala. Jadi membantu istri juga Pak. Kalau ikhlas jadi pahala. Contohnya apa? Waduh ini kayaknya kotor banget. Bapak nyapuin, niat bantuin istri yang biasa nyapu. Istri kira ikhlas dapat pahala. Yang paling gampang banget Pak, gerakin bibir. Apaan tuh? Senyum. Itu kan amalan tapi ikhlas. Gimana Mas? Sampai saya pernah melihat di TV seorang penceramah ngomong A sampai Z isinya senyum semua. Sambil ngomong ayatnya disebut, tapi wajah kelihatan semeringan. Wajahnya kelihatan selalu tersenyum. Cuman kalau lagi pakai masker, biar tersenyumnya lebar, kagak kelihatan. Saya lebih setuju Pak, bukan masker. Cek apa namanya itu yang digituin itu pertama kali apa? Yang 37, 35 apa? Suhu ya. Itu paling bagus Pak, berarti orang sehat. Tapi itu nggak dipakai kan? Ya zamannya berubah, udah sekarang yang dipakai ada rapid test, rapid test apa lagi sekarang? Antigen ya, banyak sekarang. Ya. Sebentar lagi Bapak akan divaksin, ya. Divaksin. Si Erick Thohir tawarin, Bapak mau divaksin? Yang lain dulu dah, saya belakangan aja. Kata si Erick Thohir dialog itu. Artinya apa? Orang ngeri juga divaksin. Kenapa? Medsos saja memberikan negatif, ada yang positif. Inilah berita jadi simpang siur mana yang mesti harus diikuti. Tapi saya ikut omongan Kiai Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, atau kata gurunya di masjid iya di jalan. Kalau enggak maaf. Kata beliau begitu. Kan berhak kita menentukan diri kita. Tapi katanya kena denda kalau yang enggak divaksin. Udah zamannya udah begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk kita bareng-bareng mikirin amal kita ikhlas lillahi ta'ala, mukhlisin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Ayat yang berikutnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalu wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalullah, tidak akan pernah sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging korban, wala dima'uha, dan darah-darah korban, walakin akan tetapi yanaluhu, yang
taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Jadi ternyata waktu Idul Adha motong kambing, motong sapi, ini nggak nyampe kepada Allah, nyampe ini kenapa? Jadi lillahi ta'ala di dalam hatinya ikhlas. Takwa minkum itu ketakwaan. Ya. Ada orang yang setiap tahun dia motong sapi, setiap tahun motong kambing. Ya. Ada apa? Yaitu sunnah berkorban tadi dijalankan dengan keikhlasan. Ternyata hartanya makin hari bukan berkurang, makin banyak. Tapi boleh nggak seumur hidup sekali? Boleh. Nggak korban juga boleh. Kenapa? Berkorban hukumnya sunnah. Tapi kan rugi kalau ada keuntungan yang besar nggak diambil. Apa yang keuntungan besar? Nabi pernah pesan, "Adimu dohayakum." Besarin hewan sembelihan kamu, fa innaha ala sirati matayakum. Karena hewan sembelihan kamu di atas jembatan menjadi kendaraan kamu. Saya nanya sama kiai kendaraan naik kambing, bukan, nanti ada kendaraan khusus yang begitu naik semuanya steril. Kenapa? Pakat melewat di atas sirot yang dibawanya neraka. Dia kendaraannya kendaraan khusus ini. Jadi kalau kayaan begitu dia masuk tertutup. Cuman saya belum lihat gimana. Yang jelas itu kendaraannya mata yakum itu adalah bekas kambing yang pernah dipotong yang gede. Jangan kambingnya kambing kecil, begitu dinaikin melewat. Jadi kambingnya pilih yang terbaik. Kayak kambing dari mana tuh yang kambingnya gede-gede? Garo dia baru tanduknya masya Allah. Di sini rata-rata sapi. Kenapa? Daya jarang makan daging kambing, darahnya naik. Ya. Kan ramai-ramai patungan sapi. Ya udahlah yang mana aja. Mau beli kambing, mau sapi, yang penting ikuti agama. Mau klisina. Ini yang pegang Pak, ini ikhlasnya tadi. Kalau nggak ikhlas, diam dulu deh sebentar. Ya Allah ya Allah, tolong aku hatiku ya Allah. Enggak sembarangan itu Pak. Aku mau ngeluarin ini dari hartaku ya Allah. Coba kalau orang mau ngeluarin harta, setan datang rombongan Pak. Jangan, kebanyakan. Tapi kalau untuk bangun rumah, setan gak kayak ikut campur. Terusin, habisin hartamu supaya lu gak bisa sedekah. Ada orang punya rumah, punya uang 5 miliar, beli rumah satu Pak 200 meter. Ngomong sama saya, Pak Kiai saya mikir sekarang, ntar kalau saya mati yang takziah siapa? Karena Pak di rumah-rumah yang elit kan susah. Saya pikir ya Allah ya Rabbi, ada orang beli rumah 5 miliar 200 meter. Coba dia belikan 1 miliar 4 miliar beli bangunin pesantren, cari kiai suruh ngajar. Wah, itu dapat pahala ajr ghairu mamnun yang luar biasa. Ya. Artinya orang-orang berpikir, iya untuk akhiratku mana? Kalau di zaman Nabi kan nanya sahabat, boleh nggak 2/3 saya sedekahkan? Jangan. Setengah? Jangan. Sepertiga boleh. Jadi yang boleh diniatkan untuk kita setelah hidup nih Bang, saya punya harta misalnya katakanlah 1 hektar. Saya ngomong anak saya sekumpulin. Nah, kalau bapak sama mama mati, jual ini semuanya, 1/3 keluarin untuk bapak sama mama. Kirim ke pondok pesantren agar di sana yang pondok pesantren yatim piatu, hafil Quran itu perlu dibantu. Kirim ke sana, beliin tanah, wakafin untuk bapak sama mama. Subhanallah. Tulis di akte notaris supaya apa? Maklum kadang-kadang anak-anak orang tua lagi hidup taat. Begitu bapaknya udah mati, keperluan duit mendesak, wakaf aja bisa dijual. Benar apa benar? Bisa terjadi. Coba perlu Pak selamatin diri. Anak mah enak-enakan, tapi perlu silakan. 1/3 boleh kita pisahin. Jadi jangan saking sayangnya sama anak, diri kita nggak pikirin ya sahabat. Ya, insya Allah. Jadi bapak dan saudara, apapun yang kita keluarkan. Contoh begini dia Pak, yang paling gampang. Bapak punya lemari, pakaian nggak kepakai, tumpuk Pak, keluarin. Untuk apa disimpan? Begitu iya ya. Ada orang tukang pemulung, nih Bang, nggak usah 1 orang 1 pemulung lewat, nih Bang.
mukhlisina. Ya Allah, saya mau turun ini pakaian gak pakai ya Allah. Mudah-mudahan hatiku ikhlas karena Engkau ya Allah. Bikin orang senang. Itu sajadah ada 15. Yang dipakai berapa? Sah. Ya, akhirnya dibuat. Ayo Pak, berpikir akhirat. Kita udah tua. Ya. Tolong ingetin omongan saya tadi. Dan itu dilakukan para sahabat. Pesan sama anak, kalau memang punya harta yang bakal diwaris sama anak, sepertiga pisahin untuk papa sama mama. Kalau kamu doain bapak sama mama pasti ada capeknya. Tapi kalau wakaf gak ada capeknya. Seperti wakaf nih, keramik nih Pak, dia gak ada capeknya. Setiap dipakai sholat sama orang, dia ngalir kepada yang pernah ngirimin. Yang penting mukhlisina lahuddin. Jadi takwa minkum itu keikhlasan. Ya, insya. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara hari ini menjadi hal sesuatu yang terbaik bagi hidup kita, mulai menata hati kita, ya, tambah kita baguskan ya, kehidupan kita, beramal kita, keikhlasan kita adalah target utama. Ya. Sama istri, sama anak ikhlas. Ya. Kan kadang-kadang kelas kelupaan tuh Pak, punya piring baru beli dari Singapura, ya. Gelas beli dari Singapura, anak lagi jalan dan ketendang, pecah nggak? Marah nggak? Kalau bapak ikhlas, ya udah pecah ya udah hati-hati ya, kita benahin ya, kita buang ke sana ya. Pecah, kamu kan nggak sengaja, ini takdir Allah nak. Jadi kita ajarin tauhid saatnya sambil bersih, ini takdir Allah. Walaupun kamu hati-hati, kalau memang ditakdirkan harus pecah, pasti pecah. Jadi bukan malah lupa ini takdir Allah. Ajarin ini takdir Allah. Harus ikhlas nak. Jadi apapun yang terjadi kembalikan juga suratan kaki. Anak 5 sukses semua enggak? Enggak. Ada yang sukses, ada yang enggak ada. Bapaknya sama, emaknya sama, tapi hasilnya kok beda. Itulah kehendak Allah, enggak bisa kita lewati. Ya, Bapak dan Saudara, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi dinina ma'al kutbi wa dzakar. Rabbi afiqna fi kulli ma qadati qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kull halalan da'iman wa akhir lana bi Allahumma nahdha bil khair wa naqwa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kull uyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa qdi anta rahman sadaq wa sallallahu alaihi mustafa man ila haqqi dan wa fa bi kitabin bil sifat wa la dzikra bis salat wa la sahbi masabiqil hura. Allah atina bi huda wa ja'alna min maysari ridha wa la tawallina waliyan siwa wa la tajana min falaq wa asab wasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana